teman-teman A1, hari ini Lighters ada kegiatan wisata literasi di Universitas Ciputra Surabaya. Hari ini saya ditemani oleh Pak Yehuda Abiel, lebih dikenal sebagai Pak Abi, sebagai Kepala Perpustakaan di Universitas Ciputra. Halo Pak Abi, gimana kabarnya? Halo Jennifer, halo semuanya, kabar saya baik. Oke, nah hari ini Pak Abi akan menjelaskan tentang kegiatan literasi dan tentang seputar UC, tentunya juga termasuk perpustakaan di UC itu bagaimana. Nah, kalau begitu sebelum kita mulai lebih dalam ya Pak Abi, kita mau tahu nih sejarahnya Universitas Ciputra ini gimana sih, boleh dong diceritain dikit-dikit. Ya, baik. Jadi perpustakaan Universitas Ciputra Surabaya itu berdiri bersamaan dengan berdirinya Universitas Ciputra Surabaya sendiri. Jadi perpustakaan berdiri sejak tahun 2006. Waktu itu awalnya itu ada di lantai 6 gedung UC Main Building ini. Nah, semenjak tahun ajaran 2012-2013 kami pindah dari lantai 6 ke lantai 2A di gedung UC Main Building sampai dengan saat ini. Oke. Gitu. Jadi sekarang letaknya di gedung 2A, di lantai 2A. Betul, di lantai 2A gedung UC Main Building. Oke. Betul. Nah, ngomongin soal gedung nih, Pak Abi. Ya. Gimana sih cara mendapatkan arsitektur dan gedung yang seperti ini? Apakah sebelumnya pakai jasa arsitek atau memang didesain sendiri oleh pihak UC? Ya, betul. Terima kasih. Jadi untuk mendesain perpustakaan di UC, itu kami bekerja sama dengan pihak Departemen Property Management yang memang memiliki tugas untuk bertanggung jawab di seputar fasilitas dan gedung di Universitas Ciputra. Nah, waktu itu kami juga meeting atau berdiskusi juga dengan seorang desainer. Nah, desainer ini nanti akan membantu kami untuk membuat desainnya, desain interiornya, lalu furniturnya seperti apa, sesuai dengan apa yang ada kebutuhan dari perpustakaan. Jadi memang segala desainnya menyesuaikan dengan kebutuhan kami, sehingga desainernya bisa menentukan dan menyesuaikan dan mendesain sedemikian rupa agar setiap kebutuhan dari perpustakaan bisa tercukupi. Gitu. Oke, terima kasih Pak Abi jawabannya. Oke, nah sekarang kita udah dijelasin kan soal gedung, soal sejarahnya Universitas Ciputra. Nah, sekarang Pak Abi, kita tentunya aja pasti teman-teman yang nonton ini pasti penasaran kan, karena hari ini katanya kita wisata literasi, tentunya akan berhubungan dengan perpustakaan. Nah, soal perpustakaan, kalau di SMA sendiri, kalau kita ke perpustakaan, umumnya kita tuh kerjain tugas, bikin laporan. Nah, apakah kalau di Universitas Ciputra sendiri itu juga seperti itu, Pak? Jadi mahasiswanya datang cuma buat kerjain tugas, cuma buat bikin laporan, atau ada kegiatan lain yang mereka bisa lakukan di perpustakaannya? Iya, betul sekali. Jadi kalau selama ini ya, perpustakaan itu identik sekali dengan tempat buku. Oke. Nah, mungkin selama kita sekolah atau selama kita tahu, perpustakaan itu selalu identik dengan buku gitu ya. Nah, kalau di perpustakaan Universitas Ciputra itu kami mencoba berusaha merubah paradigma tersebut. Jadi kalau teman-teman ke perpustakaan UC itu teman-teman tidak hanya menemukan atau bertemu dengan buku, tapi nanti ketika masuk ke dalam perpustakaan teman-teman nanti bisa bertemu dengan museum. Nah, di perpustakaan kami ada memiliki program GLAM. Apa itu GLAM? GLAM itu Gallery, Library, Archive, and Museum. Jadi ketika teman-teman berkunjung ke perpustakaan UC, teman-teman nanti bisa melihat pameran museum, lalu nanti ada juga pameran dari karya mahasiswa di UC. Nah, saat ini ada pameran Barbie. Nah, pameran Barbie itu pakaiannya, baju Barbie-nya didesain oleh teman-teman mahasiswa fashion. Nah, itu juga ada galeri, lalu juga ada archive dan juga museum ya. Jadi teman-teman semuanya ketika ke UC Library itu bisa mendapatkan banyak referensi, tidak hanya buku, tapi juga referensi-referensi yang lain untuk menunjang perkuliahan atau pembelajaran teman-teman sekalian. Tapi tidak hanya itu, teman-teman di Civitas Akademika ke perpustakaan itu juga bisa mendapatkan hal-hal yang lainnya. Kami ada beberapa program, ada program podcast, ada program talk show, atau kita biasa menyebutnya iTalk, Innovation Talk, lalu juga ada program pembuatan video YouTube, dan juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti kita ada walking tour. Jadi kita keliling ke area-area yang bersejarah bersama pustakawan kita, teman pustakawan kita Pak Krisyandi itu bekerja sama dengan prodi perhotelan. Jadi kalau ke perpustakaan UC tidak hanya bisa mendapatkan banyak insight untuk pembelajaran, tapi juga bisa rekreasi juga, dan juga bisa ngobrol, dan tidak hanya baca buku tapi juga bisa berdiskusi juga.
Oh, jadi kegunaannya banyak ya Pak, bukan cuma Betul. datang, bikin laporan, mengerjakan tugas, tapi juga ada lainnya ya, seperti museum, dan juga ada ini ya, showcase untuk karya-karya dari mahasiswa. Nah, Ya, betul. tadi saya sudah sempat masuk ke dalam perpustakaannya, dan memang tadi saya sudah melihat sedikit Ya. museumnya ya, koleksi Ya, museumnya. Bagus banget teman-teman, dan teman-teman ini memang wah ternyata lengkap banget. Saya bahkan sendiri shock pas masuk, wow ada museumnya. Nah, ngomong soal kunjungin ini Pak Abi, tadi saya sempat masuk dan mendapatkan barcode ini. Ya. Nah, kalau kita kan tadi dikasih barcode. Nah, ngomongin soal ngunjungin perpustakaannya, apakah memang perpustakaan di Universitas Ciputra ini hanya untuk mahasiswa saja dan staf-staf, atau bisa untuk umum? Ya, betul sekali. Jadi kita di dalam pengembangan perpustakaan kita juga mengedepankan digitalisasi. Nah, di dalam salah satu program kita itu setiap Civitas Akademika itu di dalam hal ini adalah mahasiswa dan dosen itu ketika masuk ke library itu menggunakan QR code. Oke. Nah, QR code ini mereka bisa dapatkan melalui aplikasi UC Student. Oke. Untuk mahasiswa dan juga untuk staff dan dosen itu bisa mendapatkan dari aplikasi Ciputra Information System, dan itu semua terintegrasi. Satu QR code itu bisa dipakai untuk masuk ke library dan juga bisa untuk pinjam buku. Oh, Nah, oke. jadi itu bisa dipakai untuk dia absen di kelas atau masuk ke Universitas Ciputra dan juga bisa masuk ke perpustakaan. Oke. Nah, untuk di luar mahasiswa dan juga dosen itu sangat bisa untuk masyarakat umum ya berkunjung ke perpustakaan UC, tinggal reservasi, menghubungi kami, ada mendaftar anggota khusus dan bisa berkunjung dan memanfaatkan koleksi kami. Seperti itu. Oke. Jadi bisa ya kalau buat teman-teman mungkin yang mau berkunjung ke perpustakaan UC dan melihat-lihat, mungkin mau cari referensi lain, bisa ya Pak ya? Bisa Oke. dengan mendaftar menjadi anggota khusus. Oke. Nah, untuk koleksi perpustakaan UC sendiri Pak, itu Ya. ada berapa macam ya Pak? Ya. Karena kan kalau di kalangan remaja yang seumuran saya itu masih gemar banyak sekali yang suka membaca novel romance. Oh, romansa. oke, ya. Nah, apakah juga masih ada novel romance gitu di perpustakaannya, gitu masih ada apa enggak Pak? Iya, kita masih ada. Jadi selain koleksi pembelajaran yang menunjang pembelajaran di program studi di kampus, kami juga ada koleksi-koleksi lain ya, seperti koleksi fiksi. Kalau di kami Oh, koleksi novel termasuk di koleksi fiksi. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga oleh teman-teman Civitas Akademika. Nah, selain itu juga yang menjadi keunggulan kami itu adalah koleksi entrepreneurship dan innovation creativity. oke. Nah, itu menjadi koleksi khusus yang menjadi koleksi unggulan kami karena di Universitas Ciputra sendiri mempunyai tagline Creating World-Class Entrepreneur. Jadi kami juga memiliki koleksi khusus seputar entrepreneurship dan innovation creativity untuk menunjang pembelajaran mereka di Universitas Ciputra. Oke. Tapi ada juga koleksi-koleksi yang lainnya, ada koleksi audiovisual, ada koleksi tugas akhir, ada koleksi jurnal, ada koleksi e-book, e-jurnal juga ada. Semuanya bisa dimanfaatkan di perpustakaan. Oh gitu, karena kalau soal buku-buku gini kan setiap orang punya kegemarannya masing-masing ya Pak. Iya. Jadi mungkin berarti ini tetap luas ya Pak. Masih ada novel romance, masih mungkin ada juga novel-novel lainnya ya Pak, fiksi gitu. Sci-fi juga ada ya Pak. Ada. Nah, Oke. kebetulan ada beberapa dosen di tempat kami juga membuat Oh, membuat novel-novel novel. science fiction ataupun Oke. bergenre fantasi ya. Dan itu juga bisa dimanfaatkan juga oleh Civitas Akademika. Wah, Iya. jadi dosen-dosennya juga punya karya literasi guys di sini. Oke. Nah, terus mungkin bisa sedikit dijelaskan dan diceritakan ya Pak tentang gimana sih pelayanan sirkulasi atau pinjam-meminjam selama pandemi ini. Dan ini kan karena sekarang digitalisasi juga sudah semakin maju ya Pak. Jadi tentu saja apakah ada perubahan signifikan gitu? Oke, nah memang pandemi ini kemarin ini 2 tahun yang lalu itu sangat-sangat memberikan tantangan ya untuk perpustakaan ya. Saya rasa semua perpustakaan mengalami hal tersebut ya, di mana pengunjung tidak boleh datang begitu ya. Lalu semua layanan bahkan perpustakaan bekerja juga secara online ya, Secara work from home seperti itu. Oke. Mahasiswa di Universitas Ciputra juga waktu pandemi juga belum bisa berkunjung ke perpustakaan UC. Nah, untuk itu kami mengedepankan ada beberapa layanan yang berusaha mensupport mahasiswa Civitas Akademika Universitas Ciputra untuk mereka tetap produktif dan tetap berjalan pembelajaran perkuliahan mereka di masa pandemi. Nah, ada beberapa layanan baru yang kami terapkan. Jadi salah satunya yang terbaru itu adalah kami membuka layanan book delivery service. Oh.
Betul. Book delivery service ini bisa teman-teman manfaatkan melalui handphone. Jadi ketika teman-teman mau meminjam buku, teman-teman tinggal pilih dari online katalog kami, memilih buku, lalu tinggal pesan aja. Nah, nanti akan diantar melalui ojek online atau ekspedisi ke rumah teman-teman, khusus mahasiswa atau dosen yang ada di Jawa dan Bali. Jadi mereka bisa akses melalui HP, sama seperti mungkin kita kalau pesan makanan ya lewat e-commerce begitu, atau pesan belanja gitu bisa diantar dan itu bisa dimanfaatkan. Lalu juga bisa perpanjang mandiri melalui aplikasi, dan juga pembayaran dendanya sudah melalui digital, melalui QRIS. Jadi itu salah satu layanan kami selama pandemi, dan juga ada beberapa layanan-layanan yang lainnya. Sekarang juga ketika mahasiswa submit tugas akhir itu sudah tidak perlu dalam bentuk hard copy, tapi hanya melalui sistem saja, filenya dikirim melalui kami, nanti kami verifikasi. Jadi ternyata memang digitalisasi dan teknologi ini memang membawa perubahan yang sangat signifikan ya Pak. Betul. Nah, karena di SMA Kristen Petra 1 sendiri juga kita sekarang kan menggunakan dan mengadopsi SLIMS di perpustakaan kita untuk jadi sistem operasi otomatis perpustakaan, ada di web smakristen.petra1.sch.id. Nah, nggak cuman itu, perpustakaan SMA Kristen Petra 1 juga sebenarnya kita juga punya perpustakaan digital atau e-library, tapi melalui LMS Petra. Jadi nanti di sana sudah tersedia e-book yang bisa dipinjam oleh siswa, staf maupun guru-guru juga. Dan kalau yang terbaru ini, yang upcoming ini, kita akan sebentar lagi mau launching sebuah aplikasi namanya e-Perpus dari Gramedia yang PPPK Petra fasilitasi untuk semua sivitas akademik di lingkungan seluruh Petra. Jadi nggak cuma A1 aja Pak. Jadi di seluruh Petra juga ada. Gitu. Wah keren ini sivitasnya. Iya, makasih Pak. Jadi tapi ini ya Pak, ya menurut Bapak sebenarnya literasi ini apa sih? Karena dari tadi kita sudah menggunakan kata-kata literasi terus-menerus gitu. Terus menurut Bapak gimana sih cara supaya kita itu bisa menerapkan literasi dengan baik dan benar tanpa terpengaruh hoax? Karena sekarang kan sering hoax di mana-mana gitu. Ya, teman-teman, ini literasi ini memang menjadi keharusan ya bagi kita siswa-siswi, maupun juga mungkin kalau di universitas mahasiswa, sivitas akademika, untuk kita harus terus selalu tancapkan dalam hati dan pikiran kita. Literasi itu apa sih? Literasi itu adalah sebetulnya simpelnya itu adalah kemauan untuk membaca kalau menurut saya. Jadi seringkali kita sekarang di era digital ini, kita ini mendapatkan banjir informasi. Nah, saking banjirnya, saking banyaknya, itu kita seringkali tidak melihat dengan teliti atau melihat dengan seksama. Jadi kita pun juga akhirnya karena era digital, kita maunya instan, serba instan, serba cepat. Nah, termasuk ketika kita menerima informasi, kita hanya lihat sekilas saja gitu ya. Katakanlah kalau kita melihat sebuah postingan di Instagram ya. Kalau di Instagram itu ada feed, ada caption, betul ya. Seringkali kita hanya melihat feed-nya saja, tapi kita tidak membaca captionnya. Padahal seringkali kadangkala ada informasi tambahan seputar feed-nya itu ada di captionnya. Nah, seringkali karena kita terbiasa cepat, kita tidak membaca atau melihat dengan seksama. Nah, itu yang harus kita perhatikan teman-teman sekalian. Literasi ini sangat penting agar kita tidak terjebak dalam hoax dan tidak terjebak dalam informasi yang salah. Nah, ada tiga cara agar kita bisa tetap mawas literasi kita dalam literasi di dunia digital ini. Jadi ada AVR, ada memilah-milah informasi yang dengan akurat, valid, dan relevan. Nah, itu juga harus kita cross check, kita lihat kebenarannya, jangan langsung telan mentah-mentah gitu. Betul, harus kita cross check betul, baru kita sharing atau mungkin kita bagikan ke orang lain atau kerabat kita, seperti itu. Itu ya teman-teman. Jadi ini juga pesan ya Pak, supaya kalau teman-teman terima berita apa di media massa gitu ya, jadi harus dibaca dulu dengan baik, jangan langsung dicerna mentah-mentah. Betul sekali. Nah, mungkin ada pesan dan kesan juga dari Bapak, pesan-pesan buat teman-teman sepantaran aku, teman-teman sepantaran tim juga di sini, supaya bisa tetap menghidupi informasi dengan baik dan benar, baik di media sosial, di media cetak, ataupun di media-media visual lainnya. Ya, mungkin pesan saya satu sih, ayo ke perpustakaan.
Nah, Oke. buat teman-teman semuanya, perpustakaan itu sebetulnya tidak hanya buku ya, tapi sekarang era di zaman saat ini, perpustakaan itu adalah sumber informasi. Betul. Nah, sumber informasi itu sangat-sangat kalian perlukan untuk pembelajaran kalian, bahkan untuk kehidupan sehari-hari kalian. Jadi perpustakaan itu tidak hanya kalian perlukan ketika di sekolah, Oke. tapi ketika teman-teman semuanya kembali ke rumah atau mungkin ke tempat bermain gitu ya, atau bergaul di mana berapa, itu sangat penting karena perpustakaan itu sumber informasi di mana teman-teman bisa mendapatkan informasi yang akurat, relevan, dan baru Oke. dan valid. Jadi di situ teman-teman sebetulnya bisa mendapatkan banyak hal, tidak hanya penambah pengetahuan, tapi teman-teman juga bisa menambah teman, berdiskusi, menambah insight untuk pengembangan pribadi teman-teman sekalian. Oke, jadi mau bagaimanapun, mau secanggih apapun, perpustakaan itu masih perlu ya Pak. Betul, Oke. betul. Nah, ngomong-ngomong nih, teman-teman mungkin dari tadi udah berandai-andai ya, mungkin sudah bertanya-tanya, apa sih wisata literasi ini? Jadi, Pak, sekalian aku jelasin ke Pak Abi juga ya. ya. Karena kita ini datang dengan tema wisata literasi dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan. Jadi kita mau menampilkan perpustakaan-perpustakaan lain yang mungkin bisa menjadi referensi kita semua. Mungkin nanti siapa tahu suatu hari kita menemukan perpustakaan umum maupun daerah. Jadi kita tuh nggak terlalu kaget dengan suasananya. Karena seperti yang kita tahu juga ya Pak, zaman sekarang itu semakin muda generasinya, itu lebih jarang lagi datang ke perpustakaan. Jarang sekali sekarang yang punya buku-buku fisik bahkan di rumah ya Pak ya. Nah, kalau begitu saya ucapkan terima kasih untuk Pak Abi untuk semua informasi, motivasi, dan jawaban-jawabannya buat kita semua warga SMA Kristen Petra 1. Semoga kegiatan ini boleh menjadi kegiatan yang bermanfaat dan boleh memberkati teman-teman sekalian. Nah, untuk sebelum kita tutup ini ya Pak ya, kita sebelum tutup kegiatan ini ada bagusnya kalau kita sama-sama salam literasi. Oh ya, oke. Kalau gitu saya tutup dulu ya Pak. Sekian dari kami, terima kasih, mohon maaf, Tuhan memberkati, dan salam literasi.